Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di Santai SBM Channel ya. Jadi biasanya kan aku bahas tentang bengkel. Nah, hari ini kebetulan momen khusus PPKM sudah selesai. Terus istilahnya selama ini juga saya mainan kuliner di yang namanya Mbak Doker ya. Ini Mbak Doker nih logonya ini, jadi jualan seafood dan makanan yang lain. Ini saya mau coba istilahnya mengajak teman-teman kembali, ayo usaha kembali, memulai usaha lagi. Terus ini loh usaha yang paling murah, paling gampang ini sebetulnya ya jualan ini. Nah, jualan caranya gimana ini? Saya aja yang biasa di bengkel itu bisa masak, apalagi teman-teman yang biasa di rumah, apalagi yang cewek. Nah, ini contohnya di bahannya ini ya. Saya mau masak. Ini ada udang, kemudian ada baby gurita. Nah, ini ada kerang hijau sama kerang bambu. Nah, ini jagung hanya untuk pemanis, istilahnya ada sayur ada jagung, tapi karena ini medianya terbatas ya kita coba yang ada saja. Terus kemudian bumbunya ini kebetulan di Mbak Doker itu bumbunya kita sudah bikin praktis, mudah, jadi semua bisa masak. Ini bumbu lada hitam atau black pepper, yang ini asam pedas, jadi asam manis tapi agak pedas. Ada lagi bumbu yang asam manis sama ekstra pedas. Nah, itu bumbu di kita ada asam manis, asam pedas, ekstra pedas sama lada hitam. Oke, kita mulai coba masak aja. Nah, ini cara masaknya karena istilahnya ini posisinya nggak ada prepare yang lengkap ya, tapi paling tidak ini memberitahu ke teman-teman cara masaknya seperti ini. Mudah, semua bisa masak. Ini pertama kita pasang teflon dulu. Setelah teflon dipasang di kompor ini, kita basahin pakai minyak. Nah, minyak ini hanya untuk membasahi teflonnya saja. Jadi biar nggak ini dikasih minyak. Oke, setelah posisi teflon basah dengan minyak, kita sebetulnya ini masukkan sayurnya. Nah, tapi karena sayurnya ini nggak ada ya, sayurnya nggak ada, saya gambarkan aja pakai istilahnya jagung ini pengganti sayurnya. Kita masukkan, ya, seperti ini terus kita goyak. Oke, setelah ini baru kita masukkan airnya. Ini airnya tinggal kita masukkan, mama 3 irus. Nah, untuk masak baby gurita kita cuma butuh 3 irus air. Habis itu kita mau masak istilahnya asam pedas. Ini ambil aja 1 irus ini. Nah, terus kemudian dimasukkan di sini. Nah, ini diratakan dulu. Jadi di posisi di teflon ini biar rata bumbunya sampai dengan merata, kemudian mendidih. Nah, setelah ini mendidih, nanti kita masukkan dulu kerangnya dulu, karena tingkat kematangan kerang itu lebih lama daripada baby gurita. Contoh ini kita masukkan kerangnya kita masukkan. Ini ada kerang bambu sama kerang hijau. Oke, ini kita sudah masukkan. Kalau posisinya ini kerangnya ini sudah merata, posisi ini mendidih, kita tambah jagungnya. Ini jagungnya kita kasih 2. Oke, nah sebenarnya apa saya bilang, saya kasih contoh ini supaya semua itu bisa melakukan usaha ini, nggak hanya istilahnya orang yang pintar masak apa enggak, karena di Mbak Doker itu semua dibikin mudah, semua dibikin gampang. Ini baby guritanya kita masukkan. Oke, setelah kita masukkan, nah ini terus kita aduk ini ya, diaduk ini ya. Jadi posisinya istilahnya kita menunggu dia masak ini nggak butuh lama, mungkin sekitar 5 menit sudah bisa dihidangkan. Artinya apa? Kenapa kok sudah bisa dihidangkan? Karena kerangnya tadi sudah direbus, terus kemudian baby guritanya kita siram pakai air panas supaya dia posisinya mengembang dulu. Setelah itu jagung juga sudah kita rebus. Jadi sebetulnya ini hanya mencampur bumbu dengan dengan ikannya. Oke, setelah merata gini diaduk lagi. Ya, ini ya, kan dia sudah mekar. Paling 5 menit sudah matang, jadi sudah layak untuk dihidangkan. Ditunggu sebentar.
ya. Jadi intinya bahwa ikan-ikan itu sudah dikasih saya ulang lagi, kerangnya sudah direbus, jagungnya juga sudah direbus, terus kemudian baby guritanya sudah dikasih air panas, dia tinggal menunggu tingkat kematangan saja. Dan catatan bahwa baby gurita itu kalau masaknya terlalu lama justru semakin alot, jadi dia nggak boleh masak terlalu lama. Cukup istilahnya sudah mekar, ketika dia mekar itu posisinya dia sudah enak ya. Ini berarti ini sudah matang. Oke, ini cara masak baby gurita. Sekarang kita kasih di tempatnya, kita matikan. Oke, sini Mas Haji ya. Oke, ini kita mau masak udang. Ini caranya seperti ini. Teflon kita basahi sama minyak, kemudian setelah ini supaya nggak lengket ya, dikasih minyak. Nah, kalau masalah menyalakan tadi, istilahnya nyala dan tidak itu nggak ada masalah, nggak perlu nyala juga nggak apa-apa. Tapi kalau biar bagus ya dinyalakan. Ini hanya untuk istilahnya menarik supaya pelanggan atau yang beli itu senang. Ini kita masukkan airnya, kemudian kita mau masak lada hitam. Ini lada hitam kita ambil 1 irus, kemudian kita masukkan. Nah, ini diaduk sampai rata, dirotokno. Setelah rata ya, rasanya kayak gini rata. Habis itu kerangnya ini dimasukkan dulu, kerangnya ya. Setelahnya nanti ini menunggu mendidih ya. Ini meskipun kerang ini sudah direbus, sudah matang, mencampurkan warnanya biar istilahnya biar posisi bumbunya ini merasuk. Terus setelah kerang dimasukkan, nah baru ini udangnya. Ini udangnya kita masukkan ke teflon. Ditunggu saja mendidih. Jadi saya ulang tadi bahwa airnya 3 irus, ini bumbunya 1 irus, terus kemudian kasih rata, kasih air diratakan. Setelah rata baru dimasukkan ikannya. Nah, kalau posisi sudah seperti ini ya, kita balik. Ini membaliknya seperti ini. Nanti sebentar lagi ketika dia sudah mendidih, terus kemudian ini kental, kuahnya ini sudah mengental, maka dia posisinya sudah matang. Tunggu saja sebentar ini ya. Ini kalau udang itu masaknya cepat sekali, jadi nggak butuh waktu lama. Nah, ini ketika bumbunya ini sudah mendidih, berarti dia posisinya hampir matang ya. Jadi tinggal tunggu sebentar lagi dia matang. Oke, buat teman-teman yang pengen usaha kuliner, yang pengen usaha ini bisa buat seafood, bisa buat ayam, bisa buat daging. Intinya kita ada 4 rasa dulu hari ini: asam manis, asam pedas, ekstra pedas, lada hitam. Jadi apapun ikannya itu bisa dimasak dan itu bisa dikemas, bisa jualan online dari rumah dari dapur, mungkin buka PO lewat WA atau apa, mau masak apa. Nah, itu nanti bisa di share ke grup 5 porsi laku. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari usaha dan untungnya lumayan buat teman-teman. Modalnya kecil, kompor di rumah sudah ada, teflon pasti punya, alat-alat ini satu punya. Jadi tinggal butuh bumbu sama ikannya saja. Oke, ini sudah matang, kita hidangkan. Ini posisi tingkat kematangannya jadi kurang lebih 5 menit ya, ini sudah matang. Oke, posisi sudah matang, kita taruh di piring. Ini piringnya. Ya, posisinya wis matang ini. Tinggal merasakan. Tinggal sendok ya, guys. Bekas. Nah, ini posisinya yang ini tadi sudah kita masak, yang baby gurita. Terus kemudian ini yang udang. Ini kita coba sekarang ya. Ini
Udangnya kita coba ini yang lada hitam, ini black pepper, istilahnya udang lada hitam ya. Ini sebenarnya gak ini ya, coba rasanya apa, enak pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Pedesnya ladae terasa ya. Ini untuk udangnya. Kemudian untuk baby gurita ini, dia kalau masaknya terlalu lama ini justru malah nggak enak. Jadi ini masaknya nggak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama dia mengkeret, akhirnya alot. Kalau posisi ini 5 menitan kurang lebih, ini pasti enak. Ini ya, coba dicoba dulu. Masakan kudu dicoba ya, enak ya pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, nggak alot, nggak bau amis. Terus kemudian ketika buat makan itu nggak ngelawan itu, jadi enak. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa istilahnya teman-teman yang pengen punya usaha, teman-teman yang pengen buka kuliner dari rumah, ini ada wacana, silahkan dihubungi kontak person saya di WA, kepoin di IG-nya Mbak Doker Official, ada nomor saya. Caranya gimana pengen buka, di situ ada. Oke, PPKM selesai, semangat kembali, memulai usaha kembali. Mudah-mudahan kita semua jadi orang sehat dan sukses. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.